Halo, di sini ada HP Realme C21. Jadi kendalanya HP Realme C21 ini mentok logo. HP ini tidak bisa masuk sampai ke home screen atau masuk ke menu. Dia mentok di logo Realme seperti ini ya. Oke, jadi di sini kita akan perbaiki HP Realme C21 yang mentok logo ini, yang boot loop ini. Jadi di sini kita akan coba lakukan flashing terlebih dahulu ya. Jika nanti sudah kita lakukan flashing, tapi ternyata ponsel ini tetap seperti ini, tetap mentok logo, tetap boot loop, berarti kerusakannya bukan di sistem. Itu rusaknya ada di hardware, begitu ya. Nah, selama rusaknya itu rusak sistem, seharusnya akan normal kembali setelah kita lakukan flashing. Jadi entah itu gagal update, gagal root, gagal unlock bootloader, gagal pasang TWRP, gagal pembaruan, gagal custom ROM, atau apapun lah itu ya. Selama rusaknya itu rusak sistem, itu harusnya normal kembali setelah kita lakukan flashing. Bahkan HP Realme C21 yang mati total sekalipun, biasanya hanya di tag MTK USB port seperti itu ya. Itu pun bisa normal kembali setelah kita lakukan flashing selama rusaknya itu karena rusak sistem, begitu ya. Oke, jadi langsung aja kita akan flashing HP Realme C21 ini. Oke, jadi di sini sekarang kita menuju ke tampilan laptop. Jadi di sini semua bahannya sudah saya siapkan. Silahkan kalian download, link download ada di deskripsi. Setelah kalian download, antivirus kalian matikan dulu ya. Jika antivirus sudah mati, di sini ada MediaTek driver. Ini kalian ekstrak dan install. Saya tidak melakukannya karena saya sudah melakukan sebelumnya. Lalu di sini ada SP Flash Tool. Ini kalian ekstrak. Terus ini firmware-nya, ini kalian ekstrak juga. Jika sudah, kita buka folder SP Flash Tool ya. Kita pilih ini, lalu kita enter, terbuka. Untuk download agent biarkan seperti ini. Lalu scatter loading file kita pilih. Lalu kita masuk ke folder firmware yang sudah kita ekstrak tadi. Kita pilih yang ini ya. Pilih open. Lalu di sini perhatikan Oppo Server 2 kita hilangkan centangnya. CDT Engineering hilangkan centangnya juga. Oke, hanya dua itu ya yang perlu dihilangkan centangnya. Pilih option lagi. Kita hilangkan centangnya semua ini, lalu kita tutupin ya. Lalu di sini kita minimis dulu. Kita kembali ke folder hasil download. Di sini ada MTK client, ini kalian ekstrak juga. Hasil ekstrakan kalian buka, ada file zip lagi, ini kalian ekstrak juga. Jika sudah, kita buka di sini. Di sini ada USB DK, kalian pilih lalu kalian enter ya. Intinya kalian install. Di sini kami tidak melakukannya karena kami sudah melakukannya juga. Lalu di sini kalian pilih bypass, kalian enter. Terbuka, pilih nomor 3 ya. Bypass SLA garis miring DAA, enter. Ketik huruf Y, enter. Oke, fokus ke ponsel. Jadi ponsel dalam keadaan boot loop ini susah untuk dimatikan ya. Jadi cara mengkonekkan ke laptopnya, kita hubungkan HP-nya ke laptop pakai kabel data. Lalu kita tekan dan tahan 3 tombol, volume atas, volume bawah, dan on off. Sampai terbaca ya. Kalau terbaca nanti baru boleh dilepas.
HP mati, lepas tombol on off. Tombol volume atas dan volume bawah tetap ditekan dan tahan. Oke, sudah terbaca, boleh kita lepas. Kalau HP-nya bootloop kan susah dimatikan, jadi cara connect-nya ke laptop itu seperti itu ya. Tapi kalau bisa dimatikan, kalian matikan ponselnya, lalu kalian hubungkan ke laptop sambil menekan dan tahan tombol volume atas dan volume bawah, seperti itu ya. Oke, sampai di sini, ini jangan ditutup, kita minimis saja. Kita kembali ke sini. Sampai di sini langsung kita pilih download. Oke ya, proses berjalan. Pokoknya selama kalian mengikuti tutorial ini dengan benar, baik persiapan, langkah, serta bahannya, seharusnya hasilnya juga seperti di video ini ya. Proses flashing berjalan tanpa kendala. Cuma ini memang butuh waktu lumayan lama, jadi di sini untuk mempersingkat waktu, video kami percepat. Oke, kalau sudah ada keterangan seperti ini berarti sudah selesai ya. Jadi yang di laptop bisa kita tutup aja. Fokus ke HP, jadi kita cabut dulu kabel datanya. HP ini tidak hidup sendiri, kita hidupkan manual. Oke, HP hidup. Kita tunggu apa yang terjadi ya. Yang jelas proses flashing di sini berhasil. Karena proses flashing berhasil, seharusnya jika rusaknya rusak sistem, HP ini bisa masuk sampai ke tampilan awal atau masuk ke menu. Nah, tapi jika tetap tidak bisa masuk ke menu, tetap error, tetap mentok logo, intinya rusaknya itu tidak terselesaikan, tidak teratasi, itu tandanya rusaknya itu rusak di hardware, bukan rusak sistem gitu ya. Oke, jadi di sini tinggal kita tunggu beberapa saat ya. Kita tunggu mungkin sekitar 10 sampai 15 menit lah ya, maksimal. Jika HP ini tidak juga berhasil masuk sampai ke menu, berarti rusaknya rusak di hardware ya. Tapi kalau dilihat tampilannya, karena di sini tampilan logo Realme-nya sudah warna kuning. Biasanya ini bisa masuk sampai ke menu, bisa masuk sampai ke tampilan awal. Kalau tampilannya tetap teks Realme dengan warna putih, nah itu yang masih was-was ya, bisa masuk ke menu atau tidak. Tapi intinya kita tunggu dulu sampai maksimal 15 menit lah ya. Kalau 15 menit tetap tidak bisa masuk sampai ke menu, kemungkinan rusaknya di hardware ya. Oke, intinya seperti itu. Dan di sini kita tunggu aja sama-sama apakah ponsel ini bisa masuk sampai ke menu atau tidak. Yang jelas di sini untuk mempersingkat waktu, video kami percepat. Oke, alhamdulillah HP Realme C21 ini berhasil masuk ke tampilan awal ya. Oke, jadi di sini proses flashing berhasil dan HP-nya juga berhasil masuk sampai ke tampilan awal. Jadi di sini HP sudah tidak bootloop lagi ya, sudah berhasil masuk sampai ke menu. Jadi kalau memang rusaknya sistem seperti ini, di flash akan normal kembali ya. Kalau tidak bisa normal lagi setelah flash berhasil, itu tandanya rusaknya di hardware begitu ya. Oke, selanjutnya untuk cara unlock bootloader, cara root, cara pasang TWRP, custom ROM di HP Realme C21 ini, kalian bisa tonton di video kami yang lain, link video ada di deskripsi ya. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat, mohon bantuan like, komen, dan subscribe-nya. Oke, terima kasih.